Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Donald Trump yang menangguhkan serangan terhadap Iran selama 2 minggu. Dalam keterangan resmi yang dikutip dari NDTV, Trump menegaskan, Amerika Serikat sepakat memberlakukan gencatan senjata dengan imbalan Iran yang akan mulai membuka Selat Hormuz. Kesepakatan itu tercapai di menit-menit terakhir. Itu terjadi setelah Trump mengungkapkan telah melakukan komunikasi langsung dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir, yang mendorong kedua pihak untuk menghentikan sementara konflik. Senada dengan Trump, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, turut mengonfirmasi Teheran menerima gencatan senjata dan siap mengikuti perundingan. Tak hanya itu, Iran juga mendorong agar setiap kesepakatan yang dicapai nantinya diperkuat melalui resolusi Dewan Keamanan PBB agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara internasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membuka jalur diplomasi di tengah konflik yang telah berlangsung sejak akhir Februari. Menanggapi usulan gencatan senjata, kantor Netanyahu menegaskan bahwa Israel mendukung upaya tersebut dengan sejumlah syarat. Di antaranya Iran harus segera membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz serta menghentikan seluruh serangan terhadap Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara di kawasan. Israel menyatakan bahwa dukungan terhadap kebijakan Washington bukan tanpa alasan. Pemerintah Netanyahu menegaskan dukungan terhadap keputusan Washington didasarkan pada komitmen Amerika Serikat untuk membawa isu-isu strategis tersebut ke dalam perundingan yang akan datang. Hal ini dinilai penting agar setiap kesepakatan yang dicapai tidak hanya menghentikan konflik sementara, tetapi juga memberikan jaminan keamanan jangka panjang. Lebih lanjut, Israel memandang kesepakatan ini sebagai bagian dari kepentingan bersama antara Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara sekutu di kawasan. Dengan pendekatan tersebut, diplomasi yang dijalankan tidak hanya berfokus pada penghentian serangan, tetapi juga pada upaya membatasi potensi ancaman dari Iran di masa depan. Sikap ini menunjukkan bahwa dukungan Israel terhadap gencatan senjata bukan tanpa syarat, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan hasil negosiasi dapat memberikan dampak konkret terhadap keamanan regional. Lebanon tidak termasuk gencatan senjata, namun pemerintah Israel menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran tidak mencakup wilayah Lebanon. Israel dilaporkan masih terus melancarkan serangan udara yang menargetkan milisi Hizbullah, kelompok yang dikenal sebagai sekutu Teheran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jalur diplomasi mulai dibuka antara AS dan Iran, ketegangan di lapangan, khususnya antara Israel dan kelompok bersenjata pro-Iran, masih terus berlangsung. Lebanon mulai terseret dalam konflik sejak awal Maret, ketika kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Serangan tersebut memicu respons militer besar-besaran dari pihak Israel, yang kemudian memperluas eskalasi konflik di kawasan. Dampak dari konflik ini pun sangat signifikan. Lebih dari 1.500 orang dilaporkan tewas, sementara lebih dari 1 juta warga terpaksa mengungsi akibat meningkatnya intensitas serangan. Selain itu, berbagai infrastruktur sipil mengalami kerusakan luas, memperparah kondisi kemanusiaan di Lebanon. Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun gencatan senjata telah disepakati dalam konteks tertentu, konflik di beberapa wilayah masih terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan besar bagi upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah yang hingga kini masih diliputi ketidakpastian. Ancaman Hizbullah jadi alasan Israel enggan lepas Lebanon. Lebih lanjut, keputusan pemerintah Israel enggan memasukkan Lebanon dalam kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran karena didasari pertimbangan keamanan yang dinilai masih sangat mendesak di perbatasan utara Israel. Sumber pemerintah menyebutkan bahwa ancaman utama berasal dari aktivitas Hizbullah, kelompok bersenjata yang berbasis di Lebanon dan didukung Iran. Israel menilai kelompok tersebut masih aktif melancarkan serangan roket dan memiliki kapasitas militer yang dapat mengancam wilayahnya, sehingga operasi militer dianggap perlu terus dilakukan.
Selain faktor keamanan langsung, Israel juga melihat Lebanon sebagai bagian dari jaringan konflik yang lebih luas dengan Iran. Dengan tetap mempertahankan tekanan militer di Lebanon, Israel berupaya membatasi pengaruh Teheran di kawasan sekaligus melemahkan kekuatan kelompok sekutunya. Pemerintah Israel juga menilai bahwa memasukkan Lebanon dalam gencatan senjata berisiko memberi waktu bagi Hizbullah untuk memperkuat posisi dan persenjataannya. Oleh karena itu, operasi militer tetap dilanjutkan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi eskalasi di masa depan. Di sisi lain, perbedaan pandangan dengan mediator seperti Pakistan menunjukkan bahwa kesepakatan gencatan senjata saat ini masih bersifat terbatas. Israel memilih fokus pada ancaman yang dianggap paling dekat dan nyata, meskipun hal itu berarti konflik di Lebanon masih akan terus berlangsung. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran mulai berjalan, dinamika konflik di kawasan Timur Tengah tetap kompleks, dengan setiap pihak mempertahankan kepentingan strategisnya masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.